Ada seluruh warga Jabar dan warga Indonesia, saya menyampaikan ada peristiwa yang biadab terjadi di Jawa Barat. Seorang perempuan yang dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua matanya hingga tidak melihat lagi, dan bibirnya mungkin digunting sampai saya tidak tega melihatnya. Seluruh tubuhnya melepuh dan rusak. Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar. Saya dengan Antoni Deza dari tim Hotman yang Lambat beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan selama 3 tahun oleh kita juga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Panca Suara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga cepat-cepat si pelaku tertangkap. Terima kasih. Ini saya sudah bertemu dengan kakak iparnya korban. Iya, betul. Namanya korbannya Yuvita Trirejeki. ya sekarang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hilang dari rumah dibawa laki-laki bernama Taufik Hidayat. Taufik Hidayat selama 2 tahun. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang telah membantu menangani dalam kasus penyekapan seorang wanita yang baru diketemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan alhamdulillah korban sedang dalam ada perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Saya sebagai warga yang berdekatan satu kecamatan dengan korban mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan segala kebaikan Bapak, segala pengorbanan Bapak yang telah dikeluarkan menjadi satu ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur buat Bapak, sehat selalu, banyak rezekinya dan barokah atas segalanya. Mudah-mudahan pelaku cepat terungkap, cepat tertangkap, dan mudah-mudahan korban segera cepat sembuh. Publik akhirnya dikejutkan dengan beredarnya wajah asli Taufik Hidayat, pria berusia sekitar 30 tahun yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Trirejeki selama 3 tahun di Cilenyi, Bandung. Tanpa filter, tanpa topeng, dan tanpa citra cinta yang selama ini ia bangun, sosok TH kini menjadi sorotan tajam publik. Namun ini bukan sekedar soal identitas yang terungkap. Ini adalah tamparan keras bagi fenomena hubungan toksik yang sering disalahartikan sebagai cinta di media sosial. Lebih mengerikan lagi, TH diduga bukan pelaku baru. Ia disebut memiliki jejak kekerasan terhadap korban lain sebelumnya, menunjukkan pola yang sistematis, bukan sekedar emosi sesaat. Ia bukan sekedar pelaku, tapi diduga seorang manipulator yang memahami celah psikologis korban, membungkus kontrol kekerasan dan ancaman dengan kata sayang. Kasus Yuvita membuka fakta pahit. Banyak korban tidak terjebak karena lemah, tetapi karena cinta yang perlahan
menyukai kesadaran. Menguat bahaya terlihat seperti perhatian, dan batas antara cinta dan kendali mulai hilang. Tragedi ini menjadi pengingat keras. Cinta yang sehat tidak pernah meminta pengorbanan, martabat, kebebasan, ataupun keselamatan. Ya, sekarang kondisi karena sudah di Hasan Sadikin tentu sudah mendapatkan pelayanan medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan kita memang membatasi ya dengan keluarga, membatasi orang yang berkunjung supaya pemulihan berjalan dengan cepat. Sudah bisa komunikasi? Sudah, tapi tidak banyak ya. Dan sekarang kita harapkan sih banyak beristirahat dulu untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya. Dok, luka yang dialami korban ini bakal bisa dioperasi kembali atau gimana tuh, Dok? Ya, kalau dengan kemajuan teknologi ilmu kedokteran bisa ya nanti bedah plastik rekonstruktif namanya. Tapi mungkin perlu waktu dan tidak langsung sekali operasi ya, langsung banyaklah sebelum ke sana pasti ada pemulihan dulu dengan kondisinya yang beliau gitu ya, sehingga nanti pada saat sudah siap baru dilaksanakan rekonstruksinya. Kita sih hanya menyapa aja ya bagaimana kondisi harinya seperti itu, terus ke keluarganya. Kita nggak mau terlalu mengganggu pasien karena sudah kemarin di BAP sudah lelah juga ya, kita cukup dengan keluarganya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3, saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Saya minta kepada Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melakukan perlawanan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hilang 3 tahun ternyata disekap pacar. Simak videonya. Pertama pernah dibawa ke sini sama teteh. Pertama pisan yang posisi itu ada saya sama mama itu sampai saat itu nggak pernah kesini lagi, cuma 1 kali. Bayangin, ada seorang cewek yang dikira keluarganya hilang tanpa kabar selama 3 tahun. Tapi ternyata selama ini dia disekap dan dianiaya sama pacarnya sendiri. Jadi perempuan umurnya 29 tahun asal Antampani yang tinggal di Ranca Ekek, Bandung. Cerita awalnya itu dimulai sejak tahun 2023. Si korban ini kenalan sama cowok waktu saat nonton konser. Si cowok tersebut berinisial TH. Nah, habis itu mereka langsung pacaran. Bahkan si cowok itu pernah main ke rumah si korban tersebut dan bertemu sama orang tuanya si korban tersebut. Setelahnya korban mendadak hilang kabar dan lost kontak sama keluarganya selama 3 tahun itu. Keluarganya sempat bingung nyariin. Ternyata korban disekap sama pacarnya di kosan. Nggak cuma disekap, tapi dianiaya sama si pelaku yang berinisial TH tersebut. Sampai luka berat dan barang-barang si korban dicuri sama si pelaku. Sekarang kondisi si korban sangat memprihatinkan dan lagi dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sekarang pelaku lagi diburu sama polisi. Menurut kalian, hukuman apa yang paling pantas buat si pelaku? Berterima kasih sekali ya, karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup ya. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya ya, dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji ya, dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami. Ngeres pisan aing mah tak kasih eta tak kasih beungeut tak oka kasih rorombehan genderuwo nih. Dalam mun papangi hayang neungeul kita kudu kieu.
tak gitu tah. Tahnya aya sayembara ti bapak aing saurang teh siga kieu tah. Tah siga kieu nya siga kieu. Aya sayembara teh sayembara sok lah eta pang dibeunangkeun teh si takokak goblok eta tah si beungeut tandan si benci aing aslina. Ningalina oge ini karunya ka eta korbannya cing dibeunangkeun didoakeun ka jajaran Polda Jabar cing dibeunangkeun cing ditewakeun terus ka seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan eta beunang kata si Rombe genderuwo da aslina ieu geus bisa geus. Buat kalian yang punya pasangan yang di awal dia udah kelihatan kasar, walaupun ya cuman banting barang, udah tinggal awal-awal barang yang dibanting, lama-lama kau yang dibanting. Kalau kayak si Topik ini ya, kalau menurut aku dia itu ada kelainan kayak ingin menguasai atas diri pasangannya. Kayak dia itu ingin berkuasa penuh gitu, baik dari tubuhnya, hartanya, ya gitu. Nah, buat kalian yang menemukan pasangan kalian atau kalian baru dekat sama orang, dia ada tanda-tanda orangnya kasar, udah gak usah dilanjutin, masih banyak orang lain. Ya, aku simpati ya sama korban. Kita nggak tahu kan gimana cerita awalnya. Mungkin karena pelaku ini terlalu manipulatif sampai korbannya itu udah terpengaruh kayak gimana, udah nggak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanan gitu kan. Tapi setidaknya ini tuh jadi warning ya buat kita semua lah, hati-hati dalam memilih pasangan. Sayangilah diri sendiri. Ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dirppk, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap orang biadab. Bravo untuk bapak-bapak polisi yang presisi, khususnya tim Resmob Priangan Polda Jawa Barat. Setelah beberapa kali terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan selama 3 tahun, yaitu Taufik Hidayat, sempat ada informasi berhasil menghindari beberapa kali pengejaran. Akhirnya, kerja keras, kecerdasan, dan kegigihan aparat membuahkan hasil. Terduga pelaku kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan yang menyita perhatian publik akhirnya berhasil diamankan. Ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, sekaligus secerca harapan bagi korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan. Sekali lagi, salam hormat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Resmob Priangan Polda Jabar. Lanjutkan, lawan, dan kejahatan, tumpas, tegakkan keadilan.